Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita ya pada siang hari ini. Setelah seminggu sebelumnya Bapak sudah membahas ya untuk bab pertama mengenai konsep dasar ekonomi, dan sekarang kita lanjutkan ya ke bab kedua ya. Bab kedua yaitu mengenai ini ya, mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi di bab 2 ini ada dua topik permasalahan ya yang akan kita bahas ya. Topik yang pertama yaitu adalah mengenai masalah ekonomi, dan topik yang kedua adalah mengenai sistem ekonomi. Dan ini tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai ya, dan ini harus kalian capai ya dalam tujuan pembelajaran ini, yaitu ada tiga ya, ada tiga tujuan. Yang pertama adalah memahami permasalahan pokok ekonomi, yang kedua mendeskripsikan sistem ekonomi, dan yang ketiga adalah menjelaskan sistem perekonomian Indonesia ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama mengenai permasalahan pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ya itu dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya. Jadi nanti yang akan Bapak bahas ya itu adalah masalah ekonomi jika dikaji ya dari sudut pandang pembahasannya. Nah, dari sudut pandang pembahasannya ya secara garis besar itu dibedakan menjadi dua. Ada masalah ekonomi klasik ya, dan juga masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik ya nanti sekarang ya akan Bapak bahas ya, dan untuk masalah ekonomi modern ya itu ada ya di slide berikutnya ya. Oke, yang pertama dulu ya, ini adalah permasalahan ekonomi klasik ya. Jadi permasalahan ekonomi klasik yaitu dibedakan menjadi tiga. Ada produksi, ada distribusi ya, dan juga ada konsumsi. Yang pertama dulu ya itu adalah kegiatan produksi. Nah, di sini terdapat beberapa masalah ya, seperti pengadaan input, proses, peningkatan hasil output. Jadi kalau kegiatan produksi ya yang termasuk ke dalam permasalahan pokok ekonomi klasik, yaitu masalahnya adalah berkenaan dengan pengadaan input ya, berkaitan dengan masalah proses ya, dan juga yang ketiga dalam hal peningkatan hasil output ya. Kalau pengadaan input ya, tahu input itu adalah faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi ini diantaranya seperti tenaga kerja ya, tanah, kemudian sumber daya alam, mesin, modal, yaitu adalah termasuk ke dalam input ya. Nah, di sini masalah produksi ya itu berkaitan dengan masalah pengadaan faktor-faktor produksi tadi. Jadi kita di dalam menjalankan suatu usaha ya, jadi kita di dalam melaksanakan kegiatan produksi ya pasti tidak terlepas dari permasalahan tadi. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam ya, dengan tenaga kerjanya, dengan modalnya, berkaitan dengan mesin dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah masalah yang berkaitan dalam hal prosesnya ya, proses dalam hal menciptakan barang dan jasa sampai dengan betul-betul barang dan jasa tersebut jadi ya dan siap dipakai ya oleh konsumen. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peningkatan hasil output ya. Jadi output di sini itu maksudnya adalah barang dan jasa. Barang dan jasa yang sudah dihasilkan. Nah, kegiatan produksi ya sebagai permasalahan ekonomi klasik yaitu berkaitan dengan
masalah peningkatan hasil output ya, karena sekali lagi ya, barang dan jasa ya itu yang akan dipakai oleh konsumen ya, itu ketersediaannya harus tercukupi, tidak boleh kurang ya, tidak boleh kurang ataupun tidak boleh sedikit, karena kalau terlalu sedikit, terlalu kurang ya, ketersediaannya itu nanti akan menimbulkan masalah ya. Nah, makanya di sini ya, dalam kegiatan produksi itu sering terjadi kendala, sering terjadi masalah di dalam peningkatan hasil output ini ya, di dalam peningkatan hasil output ya berupa barang dan jasa ya. Oke, ini yang pertama ya, permasalahan ekonomi klasik ya, yaitu adalah berkaitan dengan produksi ya. Kalau pengertian produksi yaitu sudah Bapak jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, permasalahan yang kedua ya, yang termasuk ke dalam permasalahan ekonomi klasik ya, itu adalah masalah yang berkaitan dengan distribusi ya. Nah, di sini walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak didistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Jadi walaupun permasalahan dalam kegiatan produksi tadi sudah bisa diatasi ya, permasalahan-permasalahan mengenai input, mengenai proses, mengenai output ya, itu bisa diatasi, tetapi kita juga harus mengatasi ya masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pendistribusiannya. Kenapa? Karena walaupun barang dan jasa sudah tersedia ya, sudah cukup ya, tapi kalau tidak bisa didistribusikan ya, tidak sampai ke tangan konsumen ya, maka ini akan menjadi suatu masalah ya. Nah, makanya di sini selain barang dan jasa sudah tersedia ya, nah di sini juga harus bisa ya didistribusikan ya barang dan jasa tersebut ke tangan konsumen ya, sehingga bisa digunakan ya atau bisa dikonsumsi ya. Oke, yang berikutnya ya, masalah berikutnya yang termasuk ke dalam permasalahan ekonomi klasik yaitu adalah mengenai konsumsi ya. Jadi konsumsi itu adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa ya untuk tujuan memenuhi kebutuhan ya. Nah, di sini konsumsi ini juga sama ya, termasuk ke dalam permasalahan ekonomi klasik ya. Jadi Bapak ulang kembali ya, permasalahan ekonomi klasik yaitu dibedakan menjadi 3. Ada permasalahan yang berkaitan dengan produksi ya, ada permasalahan yang berkaitan dengan distribusi ya, dan yang ketiga ada masalah ya yang berkaitan dengan konsumsi. Nah, untuk yang bagian yang kedua yaitu masalah ekonomi ya, yang berkaitan dengan masalah pokok ekonomi modern ya. Kalau tadi adalah masalah pokok ekonomi klasik, nah kalau sekarang adalah masalah pokok ekonomi modern. Nah, kalau permasalahan pokok ekonomi modern ya, ini dibedakan menjadi 3 lagi ya. Cuman yang membedakan kalau permasalahan ekonomi modern ya, masalahnya itu adalah berkaitan dengan pertanyaan ya. Jadi ini masalah-masalah ini adalah berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa ya, dan berapa ya yang akan diproduksi. Ini permasalahan yang pertama ya. Jadi mengenai barang apa ya yang akan diproduksi ya, atau kalau bahasa Inggrisnya ya disebut sebagai what ya, karena apa kan bahasa Inggrisnya adalah what ya. Jadi masalah yang pertama itu adalah barang apa ya yang akan diproduksi. Jadi kita ya apabila ingin memulai suatu usaha ya, kita harus menentukan dulu ya barang apa yang akan kita produksi. Apakah barang tersebut berupa pakaian, apakah barang tersebut ya berupa sepatu ya, ataukah barang tersebut berupa makanan ya, atau
ataukah barang tersebut ya berupa barang-barang yang lainnya. Nah, dalam masalah ini juga kita harus menentukan ya, berapa ya, berapa banyak dan juga seperti apa ya kualitas barang yang akan kita produksi. Ya, jadi kita juga harus menentukan itu ya, harus menentukan jumlahnya ya dan juga kualitasnya ya. Dan di sini juga dalam permasalahan ekonomi yang pertama ini ya, tentu saja ya kita harus melihat ya, harus melihat keadaan pasar. Ya, barang-barang apa saja ya yang sedang digemari ya, yang sedang disukai oleh pasar ya. Dan apabila kita sudah melakukan survei ya, barang-barang apa saja ya yang sedang disukai, yang sedang digemari ya oleh konsumen ya, barulah kita bisa menentukan barang apa ya yang akan kita produksi. Nah, kalau misalkan kita sudah menjawab ya, sudah menjawab pertanyaan yang pertama, barang apa ya yang akan diproduksi ya, atau bahasa Inggrisnya what. Nah, baru kita menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana memproduksinya ya, atau bahasa Inggrisnya itu adalah how. Nah, ini berkaitan dengan masalah bagaimana teknik produksinya. Kita harus menentukan ya bahan bakunya itu apa saja, alat-alat produksinya itu apa saja ya. Nah, kemudian kita juga harus menentukan ya teknik-teknik atau cara-cara memproduksinya itu seperti apa ya. Nah, masalah-masalah tersebut ya itu harus kita tentukan ya, harus kita jawab ya dalam permasalahan ekonomi yang kedua ini, yang mengenai bagaimana ya memproduksinya, bahan bakunya apa ya, kemudian cara memproduksinya bagaimana ya. Nah, kemudian sumber daya manusianya seperti apa ya, kita mau menggunakan tenaga kerja yang seperti apa ya. Nah, itu ditentukan ya dalam permasalahan ekonomi yang nomor 2 ini. Nah, apabila kita sudah menjawab ya permasalahan ekonomi yang pertama, sudah menjawab permasalahan ekonomi yang kedua, nah barulah kita menjawab permasalahan ekonomi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan untuk siapa ya. Untuk siapa barang dan jasa yang kita produksi ya, barang dan jasa yang kita hasilkan ya, itu untuk siapa, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah for whom ya, for whom. Nah, di sini berkaitan dengan masalah pasar. Jadi nanti yang menjadi target ya pemasaran barang-barang yang sudah kita produksi itu adalah pasar jenis apa? Apakah pasar kelas atas ya, apakah pasar kelas menengah, ataukah pasar kelas bawah ya. Kelas menengah juga kan itu dibagi-bagi lain ya. Nah, kemudian dalam masalah ini juga kita menentukan ya bagaimana ya strategi-strateginya ya di dalam memasarkan ya barang-barang atau jasa yang sudah kita produksi ya. Dan kita juga harus menentukan target pasarnya ya, harus melaksanakan strategi-strategi marketingnya ya. Nah, kalau ini sudah terjawab ya, maka selesailah ya, terjawab permasalahan pokok ya ekonomi modern. Jadi di sini ada 3 ya. Dan ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah barang apa ya yang ingin kita produksi, atau berkaitan dengan pertanyaan what. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksinya ya, atau how. Nah, yang ketiga adalah untuk siapa ya barang tersebut diproduksi ya, atau for whom ya. Nah, ini yang berikutnya ya. Nah, di sini ada ekonomi mikro dan juga ada ekonomi makro ya. Ini pernah Bapak bahas ya pada bab yang pertama. Jadi apa itu ekonomi mikro ya? Ekonomi mikro adalah mempelajari ya perilaku individu dan rumah tangga perusahaan ya dalam membuat keputusan ya tentang alokasi sumber daya yang terbatas ya.
Jadi ekonomi mikro itu adalah bagian dari ilmu ekonomi ya yang membahas ruang lingkup ya dalam skala kecil. Jadi dia itu hanya membahas satu individu ya dalam kegiatan ekonomi ya. Dan dia hanya membahas rumah tangga perusahaan ya. Jadi hanya membahas satu pelaku ekonomi, hanya membahas satu individu ya dalam kegiatan ekonomi ya, karena memang ekonomi mikro itu ya ekonomi yang membahas dalam ruang lingkup yang relatif kecil gitu ya. Nah, ini dalam ekonomi mikro ya pemerintah juga ikut campur tangan ya. Nah, di sini contohnya adalah penetapan harga minimum ya untuk melindungi produsen ya dalam penetapan harga maksimum ya untuk melindungi konsumen ya. Jadi ini salah satu contoh ya campur tangan pemerintah ya dalam ekonomi mikro ya. Jadi pemerintah itu biasanya dia menetapkan harga minimum ya. Jadi harga minimum ini adalah adalah kebijakan ya yang tujuannya adalah untuk melindungi produsen ya. Jadi harga suatu barang ya, nah itu tidak boleh terlalu rendah ya. Jadi ada harga minimumnya. Jadi konsumen itu tidak boleh ya, tidak boleh membeli di bawah harga minimum ini ya. Jadi harga yang ditentukan oleh pemerintah ya terhadap suatu produk ya itu ada harga minimumnya, ada harga paling minimnya ya, dan tidak boleh ya lewat dari harga minimum ini. Nah, ini kebijakan ya yang dikeluarkan ya oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk melindungi produsen gitu ya. Nah, ada lagi harga maksimum ya. Kalau harga maksimum itu ya tujuannya adalah untuk melindungi konsumen ya. Jadi penjual ya itu ada harga maksimum. Jadi harga maksimum ini adalah harga yang ditetapkan ya oleh pemerintah ya terhadap barang yang akan dijual. Jadi seorang penjual tidak boleh melebihi dari harga maksimum ini ya. Nah, ini kebijakan ya tujuannya adalah satu tadi ya, untuk melindungi konsumen ya, supaya tidak memberatkan ya, tidak memberatkan konsumen, agar harga-harga ya yang diperoleh oleh seorang pembeli ya itu tidak terlalu memberatkan atau tidak terlalu mahal ya, karena adanya penetapan ya harga maksimum ya, yang mana harga maksimum ini adalah harga maksimal ya yang harus diberikan ya oleh seorang penjual ya terhadap konsumennya ya. Dan harga maksimum ini tidak boleh ya, tidak boleh penjual itu tidak boleh melewati ya dari harga maksimum ini gitu ya. Oke. Nah, ini ada asumsi ekonomi mikro ya. Ini yang pertama adalah berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Ya, yang kedua melakukan kegiatan ya atas dasar kelangkaan. Yang ketiga adalah konsumen dan produsen yang melakukan kegiatan ekonomi secara rasional, gitu ya. Nah, selain ada ekonomi mikro, ada lagi ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi makro itu kebalikannya, adalah cabang ilmu ekonomi ya yang mempelajari ya bagian-bagian yang lebih luas lagi ya, yang mempelajari ya permasalahan ekonomi ya. Kalau yang tadi itu adalah berkaitan dengan individu saja, kalau ekonomi makro ya ini berkaitan dengan perekonomian ya secara keseluruhan ya. Ekonomi mikro mempelajari kekuatan-kekuatan ya, kecenderungan-kecenderungan ya yang mempengaruhi ya perekonomian secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini ada beberapa indikator ya prestasi kegiatan ekonomi makro. Yang pertama adalah neraca perdagangan ya dan neraca pembayaran ya.
Nah, kalau neraca perdagangan dan neraca pembayaran ya ini nanti akan kalian pelajari ya lebih lanjut ya di kelas 11 nanti ya. Jadi intinya neraca perdagangan ya dan neraca pembayaran ya ini berkaitan dengan perdagangan luar negeri ya. Jadi salah satu politik luar negeri Indonesia yaitu adalah terbuka ya, politik terbuka ya. Jadi negara kita itu terbuka ya politiknya. Jadi artinya negara kita itu menjalin ya kerjasama dalam hal perdagangan ya dengan negara-negara luar ya. Nah, sebagai konsekuensinya ya apabila kita melaksanakan ya hubungan perdagangan dengan negara-negara luar, pasti negara kita mengikuti ya yang namanya perdagangan internasional ya melalui kegiatan ekspor dan impor ya. Nah, dalam kegiatan ekspor dan impor yaitu nanti ada yang namanya alat pembayarannya ya. Alat pembayarannya itu adalah berupa devisa ya. Berupa devisa ya. Dan nanti devisa ini yaitu bisa digambarkan ya melalui neraca. Ya, dan neracanya itu disebut sebagai ini ya, neraca perdagangan dan neraca pembayaran ya. Jadi sebenarnya neraca perdagangan ya dan neraca pembayaran ini ya itu adalah neraca ya yang berkaitan ya dengan kegiatan perekonomian suatu negara ya dalam kaitannya dengan perdagangan internasional ya. Oke, yang berikutnya adalah pendapatan nasional ya, pertumbuhan ekonomi ya dan pendapatan per kapita, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran ya, keadaan perubahan harga-harga atau inflasi ya, kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Nah, ini semua adalah indikator-indikator prestasi ya dalam kegiatan ekonomi makro gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan ya atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan ya dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, salah satu politik Indonesia itu adalah politik terbuka ya. Jadi Indonesia ya tidak tertutup ya bagi negara-negara luar ya, dan Indonesia juga ikut serta ya kerjasama dalam bidang perdagangan ya. Nah, sehingga mempengaruhi ya sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa kita ya. Karena memang sistem ekonomi itu adalah perpaduan ya dari aturan-aturan ya atau cara-cara ya yang merupakan satu kesatuan ya yang tentu saja itu digunakan ya untuk mencapai tujuan ya dalam perekonomian gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis sistem ekonomi ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional ya. Ini merupakan sistem ekonomi ya yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Jadi masyarakat-masyarakat primitif ya, masyarakat-masyarakat pedalaman ya, masyarakat-masyarakat yang belum maju ya, itu dia biasanya menerapkan ya sistem ekonomi tradisional ya. Dan untuk ciri-ciri ya, kekurangan dan kelebihan ya nanti ada ya di slide berikutnya ya. Jadi yang harus kalian pahami ya mengenai sistem ekonomi tradisional ini, itu adalah sistem ekonomi yang dilakukan sangat sederhana ya, dan ini biasanya sistem ekonomi dilakukan oleh orang-orang primitif ya, oleh orang-orang pedalaman ya, atau orang-orang yang belum modern ya, atau orang-orang yang belum maju ya perekonomiannya. Nah, yang kedua ada lagi sistem ekonomi komando ya, yang mana ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ini adalah peran pemerintah sangat dominan. Nah, sedangkan di sini peran masyarakat ya atau pihak swasta itu sangat kecil ya, bahkan tidak ada. Ya, jadi perekonomian itu ya secara murni semuanya digerakkan oleh pemerintah, dikuasai oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah.
Nah, di sini masyarakat ya atau pihak swasta yaitu sama sekali ya tidak campur tangan ya dalam kegiatan ekonomi. Ya, kalau sistem ekonomi komando ini mungkin bisa kalian lihat ya pada sistem ekonomi negara-negara komunis ya. Contohnya misalkan Uni Soviet. Ya, contohnya misalkan Korea Korea Utara ya. Contoh lainnya misalkan Cina ya. Waktu dulu ya, tapi kalau sekarang sudah mengalami perubahan ya. Atau Kuba ya. Nah, negara-negara komunis ya, negara-negara sosialis ya seperti ini dia biasanya menerapkan sistem ekonomi komando ya, yang mana perekonomian itu ya murni semuanya diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, di sini masyarakat ya atau pihak swasta ya perannya sangat kecil ya, atau bahkan sama sekali tidak ada. Nah, yang ketiga ada lagi ya sistem ekonomi pasar. Kalau sistem ekonomi pasar ini ya itu kebalikan dari sistem ekonomi komando. Kalau sistem ekonomi pasar justru kegiatan ekonomi itu sepenuhnya ya dilakukan oleh pihak swasta, oleh pihak pemerintah. Nah, di sini oleh pihak swasta ya. Jadi sistem ekonomi pasar ini ya kegiatan ekonomi itu semuanya dilaksanakan oleh pihak swasta ya, oleh pihak masyarakat ya. Nah, sedangkan pemerintah di sini sama sekali ya tidak ikut serta ya dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sini peran pemerintah ya sifatnya hanya mengawasi ya dan melakukan kegiatan ekonomi ya yang berhubungan dengan penyelenggara negara ya. Kalau sistem ekonomi pasar ini ya mungkin bisa kalian lihat ya di negara-negara Eropa Barat ya, seperti Inggris ya, seperti Belanda, Spanyol ya. Nah, itu rata-rata sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi pasar ya, yang mana kegiatan ekonomi itu sepenuhnya ya dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat, sedangkan pemerintah ya perannya sangat kecil ya, atau bahkan tidak ada ya, dan peran pemerintah yaitu hanya sifatnya mengawasi ya dalam kegiatan ekonomi. Oke, ini nah, yang ketiga ada lagi sistem ekonomi campuran ya. Nah, kalau sistem ekonomi campuran yaitu adalah sistem ekonomi di mana pemerintah ataupun swasta ya itu dua-duanya yang melaksanakan kegiatan ekonomi ya, atau saling berinteraksi ya, atau berinteraksi ya dalam memecahkan masalah ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu tidak lagi dikuasai oleh pemerintah, tidak lagi dikuasai oleh swasta ya, tetapi dalam sistem ekonomi campuran ini baik pemerintah ya, baik swasta ya itu bersama-sama ya ikut serta ya dalam kegiatan ekonomi ya. Pemerintah dan swasta yaitu saling berinteraksi ya dalam memecahkan masalah. Nah, sistem ekonomi campuran ini ya mungkin bisa kalian lihat ya di negara-negara Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia ya. Indonesia termasuk salah satu negara ya yang menerapkan ya sistem ekonomi campuran ini ya, yang mana pemerintah dan swasta ya itu bersama-sama ya ikut serta dalam kegiatan ekonomi, saling berinteraksi ya dalam memecahkan ya masalah ekonomi. Nah, ini ya ada lagi sistem perekonomian Indonesia ya. Jadi sebenarnya sistem perekonomian Indonesia itu adalah sistem perekonomian campuran ya. Cuman lebih disederhanakan lagi ya, disesuaikan lagi ya dengan kepribadian Indonesia ya. Nah, disesuaikan lagi ya dengan Pancasila ya dan Undang-Undang 1945 ya. Jadi timbullah ya yang namanya sistem demokrasi ekonomi ya, atau sistem ekonomi Pancasila ya. Jadi sistem ekonomi yang dianut Indonesia itu adalah sistem demokrasi ekonomi ya, atau sistem ekonomi Pancasila, yang mana sistem ekonomi ya itu sesuai dengan Pancasila ya dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, di sini
ada pasal ya, ada pasal 33 ya dari Undang-Undang 1945 yang menjelaskan ya yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia ya. Nah ini ya, sistem perekonomian Indonesia ya dalam penerapannya yaitu harus menghindari hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama ya, sistem ekonomi liberal yang bebas, sistem ekonomi komando ya, adanya persaingan yang tidak sehat ya, serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada suatu kelompok ya, atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat ya. Jadi ini adalah beberapa hal ya yang harus dihindari ya, yang harus dihindari dalam sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal, yang kedua adalah sistem ekonomi komando, yang berikutnya adalah persaingan tidak sehat ya, yang menimbulkan tindakan monopoli ya yang merugikan masyarakat ya. Nah ini ya ciri-ciri ya dan kebaikan dan kelemahan ya dari jenis-jenis sistem ekonomi tadi ya. Mungkin ini bisa kalian baca sendiri saja ya. Ini yang pertama ya, sistem ekonomi tradisional, ini ciri-cirinya ya. Belum ada pembagian tenaga kerja, barter ya, tahu barter ya, tukar menukar barang ya. Kemudian produksi sesuai kebutuhan, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, bertumpu pada sektor agraris, keadaan masyarakatnya statis ya, tradisional dan miskin. Nah ini kebaikannya, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Produksi tidak ditunjukkan mencari keuntungan ya, melalui sistem barter masyarakat cenderung jujur ya, ini kebaikannya. Nah sedangkan kelemahannya ini, tidak adanya kerjasama ya, sulit mempertemukan pihak yang saling membutuhkan, barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan, sulit menetapkan ukuran ya, dan barang yang dipertukarkan ya. Nah yang kedua, sistem ekonomi sosialis terpusat ya atau komando ya, sama saja. Nah ini cara ciri-cirinya, perencanaan dilakukan pemerintah, alat produksi dikuasai negara, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur negara, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Nah sedangkan kebaikannya ya, negara bertanggung jawab penuh ya dalam perekonomian ya, relatif tidak ada jurang pemisah ya antara orang kaya dan miskin ya, dan kesejahteraan di sini merata. Produksi dinikmati secara merata, harga barang terkendali, dan perekonomian terkendali. Nah sedangkan kelemahannya, hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan, potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Dan yang ketiga, tidak terdapat kebebasan individu. Oke lanjut ya, yang ketiga, sistem ekonomi liberal ya, atau sistem ekonomi pasar, sama saja. Nah ini ciri-cirinya, hak milik atas alat produksi di tangan perorangan, harga ditentukan permintaan dan penawaran pasar, adanya persaingan bebas, tidak ada campur tangan pemerintah, modal berperan penting ya, bebas mencari keuntungan ya. Kebaikannya di sini, meningkatkan efisiensi dan kualitas barang, termotivasi mencari laba dan kemakmuran individu, pemilihan sektor usaha sesuai dengan kemampuan individu, ide, kreasi, inovasi berkembang pesat, individu bebas memiliki sumber daya alam dan sumber daya produksi. Nah, ini kebaikannya ya. Nah sedangkan kelemahannya ini, persaingan tidak sehat, adanya kesenjangan ya antara orang kaya dan miskin, adanya monopoli, eksploitasi SDM, pemanfaatan SDA yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah kalau ini sistem ekonomi campuran ya. Nah ini pun sama ya, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Barang, modal, dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga tercipta persaingan sehat. Ada peran
berimbang ya antara pemerintah swasta dalam kegiatan ekonomi. Nah, kebaikannya ini kestabilan ekonomi terjamin, pemerintah dapat memfokuskan ya perhatian untuk memajukan sektor usaha kecil dan menengah. Adanya kebebasan berusaha ya dapat mendorong kreativitas individu, sedangkan kelemahannya sulit menentukan batas ya antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan ya batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Ya, nah kalau ini sistem ekonomi Indonesia ya tadi disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila ya, yang mana sistem ekonomi ini ya digerakkan ya, dijiwai ya oleh Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945 ya, terutama pasal 331 ya. Nanti kalian boleh dilihat ya di undang-undangnya, ya di buku undang-undangnya, Undang-Undang pasal 33 ya ayat 1, 2 dan 3 ya. Nah, itu semuanya membahas mengenai sistem ekonomi Indonesia ya, yang disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi ya atau sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah sesuai dengan perkembangan dan ideologi bangsa. Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ya, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan ya bagi seluruh masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Penggunaan sumber daya ekonomi harus berorientisasi ya pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ini ciri-cirinya. Sedangkan kebaikannya dari sistem ekonomi ini adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemakmuran rakyat ya lebih diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kelompok orang. Sedangkan kelemahannya ini satu ya, sistem free fight liberalis ya, sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan ya, ini kelemahannya. Sistem terpusat yang dapat mematikan potensi kreasi inisiatif warga masyarakat. Terus pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok ya dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini ya, untuk yang bab 2 ya. Berarti selesai ya bab 2 ya, dan nanti mungkin dipersiapkan saja ya untuk ulangan harian ya, untuk ulangan harian yang kedua yang mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi ini ya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya, kalian silahkan tanyakan ya di kolom komentar Google Classroom ini ya. Dan nanti video ini juga Bapak upload ya ke YouTube ya, dan jangan lupa ya untuk di like ya, di like dan di subscribe ya. Oke, mungkin itu saja ya dari Bapak ya untuk pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya, Bapak tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.